Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Faisi dari Koas Angkatan 33. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Gigi Sinta Amini Prativi selaku pembimbing jurnal reading dan radiologi saya. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi saya. Baiklah, saya akan mempresentasikan presentasi saya jurnal reading dan radiologi saya yang berjudul Kista Median Palatal Terjadi, 8 kasus yang jarang. Definisi dari kista median palatal adalah kista visual non-odontogenik yang langka pada palatum durum. Biasanya terjadi pada laki-laki yang berusia sekitar 13-52 tahun. Etiologinya biasanya berdasarkan dari teori proliferasi spontan sisa-sisa epitel pada saat proses penyatuan palatal self pada maksila, yaitu sama pada saat masa embryogenesis. Gambaran klinisnya yaitu biasanya terdapat pembengkakan pada midline palatum durum yang konsistensinya keras atau fluktuatif dan biasanya asimptomatik, tunggal, unilateral, dan warnanya itu sama dengan mukosa sekitar. Gambaran radiografis lokasinya biasanya berada di midline posterior palatal maksila, terlokalisir, tunggal, unilateral, ukurannya 1-5 cm. Batas tepi itu well defined scholastic border dan bentuknya berbentuk bulat atau oval. Struktur internal dia radiolucent, total unilakular. Efek pada jaringan sekitar biasanya menyebabkan elevasi dari dasar fossa nasal. Gambaran histopatologis, biasanya kista ini memiliki dinding tebal terdiri dari jaringan ikat fibrosa, vaskular, kolagen yang terisi epitel. Isi kistanya biasanya terdiri dari debris seluler, cairan dan keratin yang dibatasi oleh epitel squamosa baptis tipis dan sebagian oleh epitel kolumnar pseudostratifikasi, tidak berkeratin serta terdapat inflamasi kronis dalam dinding sel. Diagnosis bandingnya, pertama ada kista nasopalatal duct, yang kedua kista nasolabial, lalu kista radikular. Samaannya dengan kista nasopalatal duct, dia biasanya sama-sama berlokasi di midline palatum maksila. Namun untuk perbedaannya, kista median palatal lokasinya lebih posterior dari kista nasopalatal duct, lalu bentuknya biasanya berbentuk bulat atau oval, sedangkan kista nasopalatal duct biasanya berbentuk seperti hati dan lokasinya lebih anterior dari kista median palatal. Untuk kista nasolabial, persamaannya memiliki gambaran lesi yang batas jelas, radiolucent di daerah midline maksila. Tidak adanya keterlibatan gigi yang non-vital pada kedua lesi. Perbedaannya, kista nasolabial biasanya terletak di periapikal gigi insisif sentral maksila, sedangkan kista median palatal di midline palatal antara akar insisifus sentral maksila. Untuk kista radikular, persamaannya adanya lesi radiolucent berbatas jelas yang berbentuk bulat atau oval pada midline maksila. Namun perbedaannya, kista radikular ini biasanya berhubungan dengan gigi yang karies atau gigi non vital dan lokasinya berada di apex gigi insisif sentral maksila. Lalu selanjutnya, pelaksanaan pada kista ini yaitu biasanya dilakukan pada konservatif, yaitu enukleasi atau marsupialisasi. Baiklah, masuk ke laporan kasus, yaitu pada kasus ini datang seorang pria berusia 26 tahun dengan keluhan adanya pembengkakan di langit mulut. Lalu pembengkakan tersebut dirasakan pasien sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu dan tidak adanya gejala ataupun tidak terasa sakit terkait dengan pembengkakan. Dilakukan pemeriksaan intraoral, yaitu adanya pembengkakan bulat tunggal berukuran 2 x 3 cm berada di midline palatum dan berjarak 1,5 cm dari tepi palatal gingiva. Teksturnya dan warnanya sama, normal, lembut dan tidak sakit saat dipalpasi. Pada pemeriksaan radiografi terdapat gambaran radiolucent berbentuk bulat simetris di palatum dengan batas sklerotik. Hasil pemeriksaan histopatologis, terdapat sel epitel kolumnar bersiliar pseudostratifikasi. Untuk penata laksanaannya dilakukan enukleasi dan kontrol perawatan 6 bulan kemudian. Untuk pembahasan, pada kasus datang seorang pria berusia 26 tahun. Hal ini sesuai dengan
posterior, di mana kista median palatal sering terjadi pada pria yang rentang usianya 13-52 tahun. Lalu dengan keluhan adanya pembengkakan di midline palatum dan tidak terasa sakit atau tidak ada gejala pada pasien tersebut. Hal ini sudah sesuai dengan teori. Lalu secara geografi juga tadi gambaran tersebut berada lebih ke posterior, artinya lebih posterior dari di sini lebih posterior dari kanal insisif atau kanal masuk palatina. Lalu dilanjutkan pada pemeriksaan histopatologis. Itu tadi secara vital koroner bersih lihat pseudostratifikasi, dan perawatan yang dilakukan pada kasus adalah enukleasi. Untuk interpretasi radiografi, yaitu lokasinya berada di midline palatum maxilla, berada di antara apex gigi insisif center kanan dan kiri maxilla, lalu lebih ke daerah posterior kanal nasopalatinus atau kanal insisif. Dia juga gambarnya di ulusan total unilokuler, peluasannya meluas secara posterior sampai ke palatum durum dekat daerah molar pertama kanan dan kiri maxilla, dan secara lateral sampai ke insisipus lateral kanan dan kiri maxilla dengan jumlah tunggal dan berukuran diameternya kurang lebih 3 cm, bentuknya bulat, berbatas jelas dan kaotik. Efeknya pada radiografis ini tidak dapat terlihat. Diagnosa bandingnya pada kasus ini ada 3 yang mendekati kista median palatal, yaitu pertama kista nasopalatindak, kedua kista nasolabial, yang ketiga adalah 3 giant cell granuloma. Untuk penjelasan perbedaannya itu ya di lokasinya kista median palatal pada midline palatum durum sebelah posterior dari kanan insisif. Untuk kista nasopalatindak dia di midline palatum durum sebelah posterior dari apika gigi insisif center maxilla. Untuk kista nasolabial dia berada di daerah sayap nasal di bawah nasolabial fold. Untuk center giant cell granuloma dia biasanya sering di mandibula, apabila di anterior dia di midline, atau kalau di posterior di bagian mesial molar. Struktur internalnya keseluruhan radiolucent unilokuler. Perluasannya dia dapat untuk kista median palatal dapat meluas ke rongga hidung. Kalau kista nasopalatindak secara posterior ke palatum durum, atau bisa juga secara lateral ke area insisif lateral. Kista nasolabial meluas mencapai lantai fossa nasal. Untuk center giant cell granuloma variasi perluasannya, jumlahnya semuanya single atau tunggal. Ukurannya bervariasi. Untuk kista median palatal, kalau kista nasopalatindak dia 6 mm sampai beberapa cm, kista nasolabial dia 2 sampai 5 cm, center giant cell granuloma dia bervariasi. Bentuknya keseluruhan berbentuk bulat atau oval, ada yang tidak beraturan. Dan juga untuk kista nasopalatindak biasanya berbentuk hati. Untuk batas semuanya berbatas jelas. Namun untuk kista median palatal dia sclerotic border. Untuk center giant cell granuloma ada 2, pada non agresif dia berbatas jelas, yang agresif batasnya kadang tidak jelas. Efek untuk kista median palatal dia elevasi lantai fossa nasal. Untuk kista nasopalatindak dia menyebabkan pergeseran akar gigi insisif sentral, juga bisa absorpsi akar, pergerakan lantai fossa nasal ke superior. Untuk kista nasolabial biasanya menyebabkan erosi tulang dan juga perpindahan lantai fossa nasal. Untuk center giant cell granuloma dia menyebabkan pergeseran akar gigi di dekatnya dan juga menyebabkan resorpsi akar. Jadi kesimpulannya, untuk gambaran klinis kista median palatal biasanya terdapat pembengkakan yang tidak terasa sakit di palatum dan biasanya ukurannya tetap sama. Gambaran radiografis pada kista median palatal adalah laporan kasus sesuai literatur. Kista median palatal ini merupakan gambaran radiolucent unilokuler berbatas jelas, sclerotic border di midline maxilla ke arah lebih posterior dari kanal nasopalatina, yang biasanya menyebabkan elevasi dari dasar fossa nasal. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih besar-besarnya. Saya ucapkan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.